di CNBC Indonesia dan siang ini saya berkesempatan untuk melihat langsung, visit langsung ke area konstruksi pembangunan Tol Cijago Seksi 3. Dan siang ini sudah bersama kami Direktur Operasi PT PP Presisi Tbk, Bapak Muhammad Darwis Hamzah. Selamat siang Pak. Siang Mbak Dina. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Oke, siang ini kita bisa langsung lihat ke area konstruksi Pak? Oh boleh. Boleh ya? Tapi sebelumnya mungkin ini Mbak ada aturan ya. Kita gunakan APD dulu. APD? Siapkan. Seperti yang Bapak gunakan? Iya, sip. Oke, siap. Udah ya Pak? Lengkap? Lanjut kita? Lanjut. Oke, ya Pak. Pak, jadi ini kan kita jalan menuju ke konstruksi. Betul. Kalau progresnya sampai dengan hari ini udah sejauh mana sih Pak? Oke Mbak Dina. Jadi progres proyek kita ini Cijago 3 ini sudah sampai dengan saat ini sudah di angka 57,9%. 7,9%. Nah dari 57,9% ini terdiri dari 3A dan 3B. Dari progres fisik lingkup yang sudah kita kerjakan, hampir mayoritas sudah tersentuh semuanya, baik pekerjaan tanah, ya, pekerjaan konstruksi jembatan overpass, terus bagian juga pavement, ya, pekerjaan rigid pavement sudah kita sentuh. Ya, sekitar 57,9 itu tadi dari itu juga. Terima kasih Mbak. Oke. 57,9 ya Pak tadi. Oke, berarti kalau soal struktur tanah ini juga udah selesai ya Pak? Untuk pekerjaan tanah masih ada tersisa, kurang lebih sekitar di angka 200.000 yang harusnya nanti kita ngambilkan dari seksi 3B. Tapi alhamdulillah sekarang sudah cepat nih progresnya, cuaca sudah mendukung, pemisahan tanah juga sudah cukup bagus. Insya Allah bisa kerjaan tanah bisa kita kebut. PP Presisi adalah salah satu anak perusahaan BUMN karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi secara terintegrasi yang berbasis alat berat, di mana PP Presisi berkolaborasi dengan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi atau LMA yang dipercaya untuk mengerjakan proyek jalan tol Cinere Jagorawi Seksi 3 ini. Dengan track record yang sudah dimiliki PP Presisi dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional, dari mulai pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan, serta kawasan industri, PP Presisi yakin dapat mengambil peran di tengah masyarakat dan membawa efek domino ke perekonomian. Mbak Dina, kita udah sampai di lokasi. Nah ini sementara Mbak Dina ada posisi di daerah timbunan, ya, pekerjaan timbunan Kalibata. Mbak Dina bisa lihat lokasi di sini ada pekerjaan tanah. Jadi sementara ini di daerah sini masih ada pekerjaan timbunan. Oke. Ya. Ini cuacanya cukup mendukung ya Pak? Alhamdulillah ini cuaca sangat baik sekali. Sudah ada kurang lebih sekitar 2 minggu. Cuaca sangat mendukung sekali sehingga kita bisa lebih cepat mengejar progres. Oke, selain cuaca yang pastinya jadi kendala kalau memang buruk, apalagi sih Pak kendala dalam pembangunan tol ini? Oh ya, Mbak Dina, pastinya untuk dalam pembangunan konstruksi ini ada aja tantangannya. Yang menjadi handicap utama adalah pastinya pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Pembebasan lahan, namun alhamdulillah semua bisa diantisipasi dengan kita tetap menjalankan koordinasi baik dari pihak pemilik proyek, ya, dari pemerintah terkait, PUPR dalam hal ini sebagai Satker Pembebasan Lahan dan PPK Lahan, dan berkoordinasi dengan BPN. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Progres tanah sampai dengan saat ini sudah 96%. Sudah 96%. Alhamdulillah. Oke. Berarti yang 4% lagi ini kebanyakan bagaimana Pak statusnya? 4% ini mungkin ada bagian-bagian yang belum, ya, termasuk mungkin ada sengketa, ada juga mungkin yang tanah wakaf. Nah, sementara
ini bisa diselesaikan, targetnya sih di bulan Agustus awal. Insya Allah. Agustus awal sudah 100% soal Sudah pembebasan 100%. lahan. Dan kalau di seksi 3A ini sendiri pembebasan lahannya sudah 100% ya Pak? Alhamdulillah ada sedikit tapi dikatakan sudah 100%. Oke. Yang 3A ini. Kalau kita bicara soal target Pak, 3A ini berarti dari Kukusan menuju ke Kukusan ke Krukut Jensen. Krukut Jensen. Ini target selesainya kapan nih Pak? Kalau kita targetkan untuk seksi 3A ini, kalau memang rencananya Oktober, mudah-mudahan bisa maju di September. Oke. Kalau 3B sendiri? 3B sendiri targetnya di Oktober. Kita berusaha mengoptimalkan semua sumber daya kita bisa selesai di Oktober. Oke. Selain dari pembebasan lahan, masalah yang paling sering terjadi pada saat pembangunan tol itu adalah masalah sosial. Kalau di konstruksi kali ini sendiri, masalah sosialnya apa yang terjadi kira-kira Pak? Oh ya, karena kita melintasi tol Cijago ini masuk dalam kota ya, dampak sosial pasti ada, pastinya bising, debu dan sebagainya ya, dan pastinya juga akan ada sedikit traffic terganggu. Namun semua konsep masalah ini bisa kita tangani dengan kita manajemen sosial kita juga lakukan, adakan koordinasi baik tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Kita adakan koordinasi. Jadi ada sosialisasi semuanya. Oke, berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dengan baik. Ya. Kalau secara dampak nih Pak, dari 5,5 km seksi 3 ini, kira-kira masyarakat daerah mana nih yang akan paling punya atau dapat keuntungan begitu? Oh ya, proyek ini Cijago seksi 3 ini kan bagian dari proyek strategis nasional. Jadi dampak yang paling utama adalah bagian dari Jabotabek sendiri dan Jagorawi. Nah, ini konektivitas dari JOR 2, Mbak. JOR 2, jadi yang merasakan benar atas pembangunan jalan tol ini daerah Jagorawi dan daerah Jabotabek. Yang nantinya mau menuju ke arah Bandara Cengkareng. Gitu Mbak. Berarti konektivitas ya Pak, mobilitas. Betul. Nah, kalau dilihat dari seksi 1 dan seksi 2 yang memang sudah beroperasi beberapa tahun terakhir Pak. Kebanyakan nih nanti kalau seksi 3 sudah selesai berarti kan sudah lengkap begitu. Ya. Yang akan paling sering menggunakan tol ini apakah dari industri kah atau dari masyarakat kah? Seperti apa Pak kalau menurut Bapak sendiri melihatnya? Iya, di pembangunan jalan tol ini dibangun pastinya baik, itu pastinya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masalah ekonomi ya. Artinya delivery ekonomi, mempercepat ekonomi. Nah, penggunaan jalan tol ini masyarakat khusus dari Jagorawi mungkin banyak yang berdampak dari masyarakat yang melintasi. Tapi kalau untuk daerah Jagorawi, Jabotabek, karena ini adalah connecting JOR 2 untuk transportasi logistik ya, ini pastinya melintas ke sini semuanya Mbak. Karena daerah Bekasi, Cikarang, ya, Kerawang dan sebagainya itu adalah daerah industri. Pastinya transportasi logistik akan melintas ke sini. Menurut saya ini adalah seimbang. Seimbang ya Pak, Seimbang, masyarakat Pak. bisa pakai, industri juga untuk logistik juga tentu saja bisa pakai. Betul. Gitu ya. Oke, untuk ilustrasi nih Pak. Jadi kalau dari Jagorawi ini titik paling jauh menuju ke bandara yang memang disebut-sebut terkoneksi karena keberadaan tol ini. Yang tadinya berapa jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 jadi bisa berapa jam nih Pak kalau tol ini sudah jadi? Ya, normal ya. Normal itu kalau dari Jagorawi rata-rata kurang lebih ya 1,5 sampai 1 jam, Mbak. Kalau di daerah Jabotabeknya sendiri, Depok sendiri itu bisa makan 2 jam lebih. Itu kalau lagi macet? Kondisi apa ada normal gitu kalau ya. lagi macet bisa lebih berarti. Bisa Pak? lebih, bisa bahkan 2 jam lebih ya kan. Nah, dengan adanya pembangunan jalan tol Cijago seksi 3 ini, insya Allah bisa kita jatuh tempo, jadwal perjalanan bisa kita minimal sampai di angka 45 menit. 45 menit? Bisa. Dari 2 hingga 3 jam perjalanan dari Jagorawi atau dari Depok? Nah, kalau Jagorawi ke Cengkareng kurang lebih 1,5 jam sampai ke Cengkareng, bisa paling tidak 1 jam lah, atau kurang dari 1 jam. Atau bisa kurang dari 1 jam begitu. Ya. Kalau dari Depok yang tadinya 2 jam, bisa jadi 1 jam. 1 jam sampai 1 jam setengah. Oke, berarti sangat amat terbantu. Ekonomis ya, banget, Mbak. Oke. Tanggal atau bulan operasionalnya nih Pak, secara keseluruhan, kapan targetnya Pak?
Tanggal operasionalnya insya Allah kita tetap masuk di tahun ini, ya tahun 2022. Berarti itu udah sebelum tahun 2023 ini udah clear semuanya, udah selesai bisa semuanya. digunakan oleh masyarakat. Udah operasional. Oke. Udah layak oke, fungsi. oke. Sebelum tahun 2022. Optimis ya Pak? Optimis Mbak, Oke, ya, optimis. siap. Ini kita boleh, nanti saya pelan-pelan sambil keliling, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Tapi terima kasih Pak Darwis atas waktunya dan informasinya. Selamat bertugas kembali ya Pak. Siap Mbak. Itu tadi informasi dari pembangunan Tol Cijago Seksi 3 yang tentu saja akan berpengaruh sekali pada konektivitas jalan tol di ibu kota dan juga sekitarnya. Saya Dina Gurning, demikian tim liputan CNBC Indonesia.